Para ulama menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang-orang soleh yang kita minta pada Allah ya. Dalam sholat kan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, bebas hambatan. Kalaupun ada hambatan, kami bisa lewat dengan lancar. Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Dijawab itu oleh Allah. Ma'itullah wa rasulahu wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Dijawab Allah permintaan kita itu. Kontan. Orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah itu adalah para nabiin, para nabi. Paling full nikmat Allah itu. Siddiqin. Wah, itu susah kita meniru itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu Rasulullah mengatakan iya, sadaqta ya Muhammad, benar kau Muhammad. Tidak ada penolakan sedikit pun juga. Baru diikuti yang lain-lain terus, yang lain-lain. Wah syuhada, punyakah kita niat untuk syahid membela Islam? Niat saja dulu. Soalnya dalam sebuah hadis saya baca, saya lupa matanya. Barang siapa yang belum pernah berjuang di jalan Allah, tidak punya niat untuk berjuang, maka silahkan pilih salah satu cabang munafik, syuhada. Nah baru terakhir solehin. 1, 2, 3 tadi itu soleh semua. Nah persoalannya, sudahkah kita memantaskan diri sebagai orang soleh? Berat. Kalau ngikuti nama solehin bisa, banyak nama solehin. Tapi untuk ngikuti menjadi orang soleh berat. Para ulama menyebutkan diantaranya, dikutip dari ayat-ayat Quran, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran 114, 115, 113, 114. Mereka itu adalah yang tidak alpa baca Quran malam hari, tidak alpa sholat malam. Karena kalau sholat 5 waktu udah jangan tanya lagi, itu sudah otomatis bergerak dia, nggak kenal masbuk. Saya alhamdulillah puluhan tahun saya alhamdulillah belum pernah meninggalkan sholat fajar, alhamdulillah. Sadar dalam perjalanan, ini teman-teman lama yang biasa ikut saya jalan safar ke kota ke Jawa itu nggak ada di sini. Mereka tahu, berhenti witir, ya. Masih jauh subuh berangkat, gitu masuk subuh berhenti masjid lagi. Kita mesti sholat fajar. Ini jangan diremehkan loh. Rakaat al-fajr khairun minan dunya wa ma fiha. Luar biasa. Kita kejar dunia, sholat fajar lepas. Itu apa? Dapatnya apa? Ya, dapatnya apa kita? Ya. Qiraatul Quran, sholatul lail, tatajafa junubihim anil madhaji. Terbalik nggak? Lambung mereka jauh dari tempat tidur. 51, 15, 16, 17. Tolong bacakan artinya. Tolong Om Bintang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan matahari. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ya, sedikit, nggak full malam. Ini kita muhasabah, kita koreksi diri. Jangan-jangan kita ikut serta menenggelamkan kondisi Islam dalam berhadapan dengan orang kafir. Karena kehadiran kita wujuduhu ka'adamihi. Kehadiran kita dengan tidak hadirnya kita sama. Menyedihkan. Lanjut. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ya. Istighfar sebelum sahur. Istighfar. Minimal 100 kali. Tasbih. Sholawat. Kita memohon koneksitas dengan Allah. Kita ini nggak punya daya dan upaya kalau tidak membangun koneksitas dengan Allah. Lemah kita. Kalau HP itu lemot, sinyalnya lemah.
Jadi ini penting. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beruntung itu dia melepaskan diri, sudah lepas dari hal-hal yang sia-sia yang tidak punya nilai akhirat. Jadi kalau bahasanya Ustadz Abdullah Manat Amin, lago itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak punya nuansa akhirat. Lepas kita gitu. Catur misalnya punya nuansa akhirat nggak ada. Mancing nggak ada. Lari pagi nggak ada, walaupun untuk kesehatan nggak ada. Kecuali niatkan, ya Allah aku ingin mendapatkan kekuatan sehat untuk bisa beribadah padamu, baru punya nilai akhirat. Jadi kita tidak pernah mau melakukan hal yang sia-sia, yang tidak ada guna. Bercanda dengan istri pun ada nilai yang kita petik. Saya nggak sama kiai. Saya kenapa bertanya begitu? Agar kerukunan rumah tangga itu terbangun. Karena nikah adalah ibadah yang paling panjang. Nikah itu ibadah yang paling panjang. Semua kegiatan dalam nikah itu punya nilai akhirat semua. Istri ngambilkan air minum punya nilai akhirat. Kita meminum air yang diberikan dengan mendoakan punya nilai akhirat. Semua punya nilai. Jadi nikah itu adalah, sekedar nambahkan kalimatnya Ustaz Irfan tadi malam, ibadah yang paling panjang itu nikah. Tapi itu bukan alasan saya kenapa nikah lebih dari satu. Jangan ikut-ikutan antum, berat. Saya teringat dengan ucapan Ustaz Abdullah Sungkar rahimahullah, menata istri lebih dari satu itu seperti menata 3 pasukan, 4 pasukan, 2 pasukan yang berbeda karakter. Waktu saya lamar yang Umi yang kedua, pertanyaannya cuma satu yang diajukan pada saya, mampukah Kiai menata kami yang berbeda karakter? Itu pertanyaannya. Jangan ikut-ikutan bintang, abimu aja belum. Manggut-manggut soalnya dia. Abinya aja belum, gimana kamu? Jangan gitulah. Sanggupkah Kiai menata 2 personal wanita yang berbeda karakter? Insya Allah kalau kamu dukung. Jadi nggak remeh. Nah kembali, waladzina hum anil zakati fa'ilun. Ya. Qad wal mu'minun alladzina fi salatihim khushu'un waladzina anil umurun waladzina zakat fa'ilun. Infak. Tiap pagi isi kotak infak. Kalau tidak, tiap hari ada orang miskin lewat, kasih. Itu yang punya kita nanti, asli punya kita itu. Yang kita pegang itu belum jadi, belum. Mungkin diisi WC dan tong sampah doang. Tiap pagi jangan bosan. Karena Allah mengucurkan nikmat itu nggak terbatas, unlimited. Maka ada sebuah riwayat dinisbatkan pada Ibnu Umar, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan kamu pada Allah maka binasa, celaka. Wah, nikmat yang Allah berikan pada kita banyak sekali, banyak tidak terhitung. Sehat, bisa tersenyum, itu nikmat luar biasa. Coba kalau sakit nggak bisa senyum aja nggak bisa, wah itu susah. Padahal senyum sedekah yang paling gratis banyak sekali. Puncak nikmat Allah al-Islam. Ya'lu wa la yu'la alai. Ya. Wallazi nahum li furujihim hafizun. Dia memelihara kemaluannya. Wah, saya paling jijik kalau melihat orang-orang sudah punya istri selingkuh. Ngeliat mukanya aja malas saya. Bukan saya suci, bukan, ngeri, ketularan, ngeri. Kecuali atas istri-istri mereka dan budak-budak mereka yang mereka miliki. Waladzina hum liamanatihim wahdihim ra'un. Dia memelihara amanah. Minimal amanah hidup. Ini mana Allah loh hidup ini loh. Dikasih nyawa, dikasih fasilitas. Waladzina khalaqakum ma fil ardi jami'a. Allah berikan dunia semuanya untuk kamu. Baru terakhir diingatkan lagi. Waladzi ala apa? Waladzi nahum ala salawatihim yuhafizun. Atas salat mereka pelihara.
Maka saya termasuk yang sangat kesal. Kalau ada orang-orang di sekitar saya masih masbuk itu saya sangat kesal. Ada seseorang minta mundur dari anak saya. Kenapa? Nggak tahan ngelihat koreksi saya. Saya bilang, usir aja. Kenapa keberadaan dan tidak adanya sama aja, usir aja. Tapi rupanya etika Fauzan beda dengan bapaknya. Dia pertahankan. Nomor kemarin saya udah deg-dug juga, balik lagi nggak? Ustaz Zia belum datang. Saya mau tanya, rupanya cuma ngambil barang-barang yang tertinggal. Enggak ada. Sholat dia lalai coba. Alumnus pondok. Siapa yang salah? Ustadz-ustadznya salah. Pencetaknya salah. Walaupun nanti orang pondok kalau dengar saya ngomongin, Ustadz kami paling tahu Ustadz kesulitan nomor. Ya. Kalau tidak mampu menata orang-orang menjadi generasi robaniun, tinggalkan pondok. Jujur aja saya. Saya masih kecewa dengan lembaga pendidikan kita. Kita masih kecewa bagaimana mau bersaing. Masih banyak anak-anak SMA umum yang sholatnya rajin. Banyak. Saya temukan waktu saya masih mengisi mentoring di Unila. Berapa tahun saya ngisi mentoring di Unila itu. Ada anak-anak umum yang luar biasa. Ini anak pondok sholatnya lalai. Maka saya ingatkan dengan Pakih, dengan siapa lagi, siapa namanya? Ya? Rifki ya? Rizki. Jangan seperti senior-senior kamu ya. Jangan ya. Nanti kamu ketemu saya. Sampai satu ketika saya mau pindah dari sini, mau ngontrak saya. Kenapa? Orang dua itu nggak malu. Nggak malu sama saya gitu loh. Jangan main-main dengan sholat. Kalau mau beruntung. Karena sholat itu salah satu nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Rasulullah saja, Arina bisalah, ya Bilal. Istirahatkan hati kami dengan sholat, ya Bilal. Jadi bagi seorang soleh itu, solehin, untuk nanti buka surah Al-Imran 113-114, silakan buka. An-Nisa, lupa saya ayat berapa An-Nisa. Ada catatan khusus. Itu ciri orang-orang soleh. Dia baca Quran, dia sholat malam, dijelaskan oleh para ulama. Kenapa ya akhi? Kita hari ini berat. Ya sama sih, orang-orang dulu juga lebih berat barangkali ya. Hari ini lebih berat, kenapa? Karena tekanan-tekanan musuh itu makin berat, kemudian kualitas manusianya makin lemah. Kita butuh energi dari Allah. Allah sumber energi yang tidak pernah habis, energi Allah. Kita butuh itu. Bangun koneksitas dengan Allah. Saya sudah pernah sampaikan, jadi kalau saya ulang-ulang lagi seakan-akan saya sombong. Enggak. Saya praktek. Sebab saya sangat takut dengan ayat yang dibaca oleh Ustadz tadi dalam rakaat pertama dan kedua tadi. Pertama, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Ceramah ke barat, perbuatan ke timur. Ceramah sih boleh aja sih, kacau boleh, nggak masalah. Tapi dakwah nggak boleh kacau. Dakwah bukan ceramah. Ceramah santri kita latih ceramah juga bisa. Tapi dakwah memindahkan orang dari kondisi tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari jahiliyah menjadi Islam. Itu substansi dakwah, memindahkan orang. Dakwah. Pindahkan. Itu bahasa mudahnya. Minaz zulumati ilan nur. Era ini Masya Allah, kita berhadapan dengan New World Order. New World Order. Disingkat NWO. New World Order, tatanan dunia baru yang dirancang oleh pihak-pihak rahasia, Illuminati, Freemason, dan Yahudi. Ini organisasi rahasia semua ini. Merancang bagaimana melumpuhkan Islam, bagaimana menata dunia ini, menguasai dunia ini tanpa Islam. Bahkan sudah mereka gembor-gemborkan. Setiap otoritas memaksakan pikiran, konsepnya kepada seseorang, maka itu sudah mengganggu hak asasi manusia. Bayangkan, otoritas apa saja,
memaksakan pikirannya, konsepnya untuk diikuti oleh manusia, dia telah mengganggu hak asasi manusia. Bayangkan coba. Dan ini dipasarkan oleh orang-orang Islam. Karena hebatnya gerakan-gerakan New World Order ini. Saya terlambat membaca ini karena buku ini saya beli kira-kira sebelum saya masuk pesantren khusus. Art of Deception, seni menipu. Ada yang disebut black campaign, ada yang disebut negative campaign. Negative campaign itu membicarakan kita sebaliknya. Kalau black campaign itu pokoknya membusuk-busukan. Itu kerjaan orang-orang kafir. Dan hari ini diikuti oleh para dokter. Ada seorang dokter, Nyindir Ustadz Adi Hidayat, dihajar habis di sekakmat dengan Ustadz Adi Hidayat. Cuman sekakmatnya itu halus ya. Ustadz Adi Hidayat kan halus orangnya ya. Pikiran Anda sangat cetek. Pikiran cetek kok mau ngoreksi Allah yang menciptakan pikiran. Nah, dia bilang Quran itu perlu dikoreksi. Sudah tidak up to date lagi. Banyak hal-hal yang sudah tidak cocok dengan zaman. Masya Allah. Dia kira kitab suci kita sama dengan kitab-kitab lain. Enggak sama. Mulai dari isi sampai keasliannya enggak sama. Asal usul enggak sama. Saya baru tahu ternyata di dalam Bible itu, Old Testament dan New Testament itu, tidak ada kalimat yang Injil itu enggak ada. Jadi kalau mereka tanya, mana Injil palsu, Injil asli mana? Kamu nggak pernah tahu karena kamu nggak punya Injil. Ternyata perjanjian baru perjanjian lama itu tidak ada kalimat Injil, nggak ada. Kalaupun ada diselip-selipkan mereka, bukan bahasa aslinya. Jadi mereka memang bukan Injil. Jadi kalau dia tanya mana yang asli, kamu nggak pernah ketemu yang asli. Oh, kamu aja nggak ada bahasa itu. Tuh nah, orang-orang Islam yang kanyut ya, itu tidak paham. Kalau kitab kita ini tidak bisa dibandingkan. Bisakah kita dua buku ini dibandingkan dengan Quran? Tidak bisa. Bukan levelnya untuk dibandingkan. Bukan levelnya ini dengan Al-Quran. Bukan levelnya. Sama, antum bertanya, tajam mana tongkat dengan pedang? Nggak level. Nanya tajam. Tajam itu hanya milik pedang. Tajam mana tongkat dengan pedang? Nggak level. Pertanyaannya sudah salah.